Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Meriliana. Saya dari PT Samsat Bangka, wilayah Kabupaten Bangka. Jabatan saya sebagai Kasubag Tata Usaha di Samsat Bangka. Kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang dianoksa organisasi. Organisasi sebagai sistem terbuka. Organisasi sistem terbuka adalah organisasi yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk bertahan dan berkembang. Interaksi ini melibatkan input seperti sumber daya, informasi, dan pelanggan, proses transformasi, dan output, produk dan jasa. Organisasi sistem terbuka sangat dipengaruhi oleh lingkungannya dan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan. Mencapai tujuan organisasi. Mencapai tujuan organisasi adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi dapat bersifat umum, seperti mendapatkan keuntungan, atau lebih spesifik, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses ini membutuhkan kerjasama antar anggota organisasi dan koordinasi yang baik agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Karakter organisasi terbuka terdiri dari yang pertama, komponen eksternal organisasi, komponen input proses transformasi output, komponen umpan balik, penyelarasan antar komponen. Komponen eksternal organisasi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap organisasi dalam mengelola masukan atau input dan menghasilkan keluar atau output. Perubahan lingkungan tersebut dapat berupa perubahan ekspektasi pelanggan, perubahan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, perubahan harapan masyarakat, perubahan peraturan perundangan, perubahan tren, tuntutan etika lingkungan, bencana alam, dan lain-lain. Jenis layanan baru ini dibuat sebagai respon terhadap tuntutan harapan pelayan publik yang lebih cepat dan adanya perubahan peraturan perundangan terkait. Komponen input, proses transformasi output. Komponen input, proses, dan output ini saling berkaitan dengan suatu organisasi. Input terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti keuangan, energi, material, informasi, data, dan lain-lain yang didapat dari lingkungan. Proses transformasi adalah proses yang mengubah input menjadi output yang dilakukan di dalam sebuah organisasi. Transformasi ini melibatkan banyak elemen dalam organisasi yang saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi. Komponen umpan balik, feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi tentang kinerja, kemanfaatan aktual dari organisasi. Umpan balik dapat digunakan untuk memastikan organisasi selalu dalam kondisi yang tepat. Informasi dari umpan balik ini digunakan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam rangka memastikan efektivitas organisasi. Hasil survei kepuasan pelanggan bisa dijadikan dasar rekomendasi untuk melakukan penyesuaian melalui upaya perubahan. Penyelarasan antar komponen atau alignment conclusion. Keselarasan adalah tentang bagaimana sebuah sistem dapat menyelaraskan komponen-komponennya untuk menentukan keefektifannya. Keselarasan ini dibangun tidak hanya antara komponen dalam sistem, namun juga dengan komponen di luar sistem. Keselarasan ini menentukan
sejauh mana komponen yang satu terkait dengan komponen yang lain dan keterkaitannya tersebut mempengaruhi efektivitas masing-masing komponen untuk berfungsi. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.